Dirjen Pajak diganti, Dirjen Bea Cukai juga diganti. Apakah ini ada bagian dari upaya pemerintah juga untuk menghindari potensi-potensi kebocoran di dua institusi ini? Ilmu akunting atau audit, mengaudit pengeluaran itu jauh lebih mudah dibanding mengaudit pemasukan. Ini yang kemarin menjadi kasakusuk bahwa enak dong pelaku produsen rokok ilegal ketika ditangkap ada peraturan yang melindungi, ada perpunya. Dia tidak bisa dipidana asalkan mau bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini Baca Any Talks akan membicarakan soal industri rokok yang sedang lesu. Kalau episode yang kemarin kita membicarakan soal gudang garam, hari ini kita akan membicarakan tentang apa sih yang menjadi penyebab industri rokok sedang lesu. Ini tidak hanya soal gudang garam, tapi saya pikir juga Jarum, Sampurna, dan lain-lainnya itu juga sedang tergerus oleh situasi yang sedang terjadi. Untuk membahas itu sudah hadir bersama kita Mas Dhani Wibisono. Sehat Mas Dhani? Sehat Pak Hari. Adalah Direktur Litbang Bacani.id yang kita harapkan bisa memberikan input tentang data-data maupun informasi yang tidak diketahui publik selama ini. Mas Dhani, ini industri rokok terutama tanah air ini kan sedang tidak baik-baik saja. Dan ini menimpa semua perusahaan rokok. Nah, rata-rata menyalahkan kepada regulasi tentang yang pertama soal cukai, terus kemudian yang kedua soal adanya praktek-praktek dari rokok-rokok ilegal yang menggerus produksi dari rokok-rokok pabrikan yang jelas. Nah, yang menarik Pak Dhani, kemarin itu Bapak Presiden itu mengganti Direktur Bea Cukai dari Pak Askolani menjadi Letnan Jenderal TNI Jaka Budi Utama yang kemudian sudah nonaktif dari anggota TNI. Terus kemudian yang kedua, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto dilantik menggantikan Suryo Utomo. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Apakah memang sebenarnya Presiden sudah menangkap adanya sesuatu yang tidak beres di dua instansi itu atau apa sehingga kemudian berdampak kemana-mana? Ya, terima kasih Pak Hari. Wah, pertanyaan berat ya. Datang langsung tendang. Ya, kalau di Litbang ini kan kita kerjanya berbasis data ya. Ya. Jadi masalah kelesuan atau penurunan tingkat peredaran tembakau ini memang nggak hanya di Indonesia yang dirasakan. Jadi seluruh dunia. Karena kenapa? Karena peredaran tembakau ini itu sudah menjadi suatu kesepakatan tatanan global bahwa tembakau harus dibatasi. Oke. Ya, cara pembatasannya mulai dari iklan harus di tengah malam, kemudian iklan rokok tidak boleh menampilkan tampilan visual asap rokok dan batang rokok. Ya, itu sebenarnya kesepakatan global itu kan ini persetujuan bersama. Okay. Ya, di sini memang PBB berperan lewat WHO memberikan konvensi tentang kontrol tembakau. Ya. Jadi, nah memang eranya sudah berubah. Mereka berpikir untuk kesehatan dengan cara mengendalikan tembakau. Tapi ada komunitas baru yang sekarang lagi marak. Apa itu? WHO. Jual vaksin. Tembakau dibatasi, vaksin digenjot. Pokoknya apa aja divaksin. Jadi ya, itu menarik tuh. Di luar negeri banyak orang yang enggan, tapi di kita malah daftar untuk menjadi. Ya itu mungkin ke bawah owner pabrik rokok harus mulai memikirkan bisnis vaksin. Ya itu jadi salah satu
memang pembatasan ini kan udah dilakukan oleh PBB sejak tahun 2003. Oke. Nah itu jumlah yang anggota negara yang meratifikasi, walaupun mungkin Indonesia secara spesifik belum melakukan ratifikasi pembatasan tembakau. Ya, karena kenapa? Mungkin karena di sini kan tembakau memberikan sumbangan sangat signifikan. Ya, betul. Untuk pendapatan negara dari pita cukai tembakau ya. Di pita itu kan ada pita cukai tembakau, ada pita cukai minuman, minuman alkohol, kemudian dari bahan-bahan baku segala macam. Nah, itu mungkin kenapa Indonesia masih belum meratifikasi itu. Jadi akhirnya yang terdampak juga industri ini, rokok. Ya industri rokok. Jadi akhirnya salah satu kebijakan yang selain membatasi ekspos itu juga tatanan global menghendaki tarif cukai itu dinaikkan. Kan kalau kita ingat dari mulai tahun 2020 2021 itu kan rata-rata naik 10%, ya, ada yang 12%. Betul. Jadi memang salah satu upaya mengurangi peredaran tembakau. Oke. Nah ini kampanye sosial juga yang dilakukan oleh lembaga-lembaga dunia sama NGO juga, anti tembakau, ada pembatasan peredaran tembakau. Nah itu juga sudah jadi agenda. Tapi di satu sisi regulasi itu ternyata tidak mengenai vape, vapur atau vape itu saya nggak tahu istilahnya apa. Rokok elektrik. Ya. Nah itu bagaimana? Apakah kalau di kita kan kelihatannya fan-fan aja itu bebas dan sebagainya. Padahal kalau dilihat dari segi keamanan itu dampak kesehatannya juga saya pikir juga tidak lebih rendah daripada tembakau. Kalau di luar negeri bagaimana? Ya, jadi memang penurunan untuk rokok konvensional itu juga salah satunya imbas dari hadirnya rokok elektrik. Ya, rokok elektrik karena lebih murah. Oke. Dan dia hitungannya kan bukan per batang ya. Per mili. Memang kelihatannya per mili mahal, tapi kan penggunaannya bisa beberapa kali itu. Beberapa kali yang kalau dihitung batang lebih banyak sebenarnya. Dan memang di rokok elektronik ini ada beberapa masih bias dan kontroversi karena kontrol dari kandungannya itu belum diatur kalau di regulasi kita. Oke. Kalau yang tembakau kan jelas toh ada kandungan berapa, nikotinnya berapa. Nah, kalau yang rokok elektrik kan ada yang sekali pakai, kemudian kalau isi ulang, nah itu kan kontrolnya kandungannya nikotin dan tar kan nggak diawasi secara ketat. Oke. Nah, itu memang itu juga menjadi faktor pemicu turunnya konsumsi rokok konvensional. Nah, di negara-negara lain seperti Singapura, Thailand, ada beberapa negara di Timur Tengah itu juga justru ada yang melarang, ada yang negara-negara melarang rokok elektronik sama sekali, ada yang membatasi. Nah, di kita bukan melarang, masih membatasi. Cuman regulasinya secara detail, walaupun kalau di data Litbang kita itu di sosial media udah banyak beredar banyak penyakit paru-paru yang akut itu lebih banyak akibatkan dari rokok elektrik. Ini akibat mungkin dari bahan kimia itu. Iya, mungkin PR juga bagi stakeholder di sini, apakah universitas, perguruan tinggi, lembaga riset, nah itu juga perlu melakukan riset itu bagaimana pengaruh dari
perbandingan dari rokok elektronik dan rokok konvensional. Ya, itu publik harus tahu itu. Ya. Kalau rokok konvensional kan sudah mengikuti kampanye sosial di bungkus rokok harus ada gambar-gambar yang untuk pencegahan. Nah, kalau elektronik kan juga tidak diperlakukan sama. Kalau dari segi jumlah pekerja otomatis rokok elektronik lebih sedikit. Karena pakai mesin kan. Mekanisasi pasti dia tidak akan padat karya. Baik. Apakah kemudian dengan peningkatan cukai itu yang diharapkan oleh pemerintah bisa menekan pengguna konsumsi rokok di Indonesia, terus kemudian juga menaikkan pendapatan negara? Mas Dhani melihat memang dengan kenaikan cukai ini pendapatan negara memang naik drastis atau bagaimana? Jadi kalau dari data yang ada itu ya, kenaikan dan penurunan pitai cukai itu di Indonesia relatif stabil. Maksudnya naik turunnya nggak drastis. Padahal naiknya terus itu, progresif loh itu naiknya. Dan pitai ini juga salah satu sumber pendapatan negara termasuk yang paling besar ya, selain dari devisa hasil ekspor kelapa sawit, batu bara. Pita cukai ini cukup tinggi, kalau nggak salah sekitar 300-an triliun setahun. Nah, dari kenaikan itu, ini kalau kita lihat bahwa tipikal perokok itu kan ada mayoritas itu kan susah berhenti rokok. Ya kan? Ada yang bisa berhenti sama sekali, kemudian rokok lagi, tapi mayoritas rata-rata orang yang sudah kebiasaan atau candu rokok ya nggak bisa lepas. Jadi sebenarnya penurunan pengguna perokok ini sebenarnya nggak signifikan. Cuman mereka mungkin beralih nih kan semakin tingginya cukai kan mengakibatkan naiknya harga rokok. Mungkin dia akan nyari alternatif. Nah, alternatifnya seperti rokok elektrik. Kemudian, tadi maraknya rokok ilegal. Nanti kita akan bahas soal rokok ilegal karena itu akan menjadi ancaman serius bagi produsen rokok. Saya akan kembali kepada pertanyaan pembuka saya tadi, Mas Dhani. Mudah-mudahan Mas Dhani bisa memberikan ya sedikit analisa lah, kira-kira apa yang sedang dilakukan oleh pemerintahan pusat kita. Kemarin Direktur Bea Cukai sudah diganti, terus kemudian ada Dirjen Pajak diganti, Dirjen Bea Cukai juga diganti. Apakah ini ada bagian dari upaya pemerintah juga untuk menghindari potensi-potensi kebocoran di dua institusi ini? Iya, jadi pertama kalau pergantian tuh ini ya, sudah hal yang wajar. Pergantian tuh tour of duty atau pergantian pejabat itu sudah hal yang wajar dilakukan. Cuman yang sering jadi concern tuh kenapa tiba-tiba backgroundnya TNI atau backgroundnya sedikit berbeda dengan kebiasaannya. Karena terakhir kalau nggak salah memang dari dulu pejabat bea cukai itu dulu terakhir waktu dipegang TNI itu kan waktu Orde Baru Pak Orde Lama itu ya. Nah itu kan udah lama. Kemudian dari sipil. Jadi mungkin ada beberapa alasan-alasan yang itu tentunya ya menjadi hak prerogatifnya kepala negara, kepala pemerintahan. Tapi memang kalau di ilmu akunting atau audit, mengaudit pengeluaran itu jauh lebih mudah dibanding mengaudit pemasukan. Kenapa? Kalau uang keluar itu udah jelas uangnya berapa, dikeluarkan berapa, nah, tinggal buktinya kan mana gitu kan? Ya. Jadi misalkan ini ada uang 1.000 gitu,
Tinggal nanti 1.000 ini jadi apa? Oke. Oh misalkan 100 jadi ini, buktinya ini, pembeliannya ini gitu. Oke. Nah tapi kalau uang masuk, nah itu yang susah. Ya kan? Oke. Nggak usah yang inilah, nggak usah yang tinggi-tinggi yang cukai ya. Oke. Parkiran aja. Parkiran kan kita kalau nggak seharian ditongkrongin, itu yang parkir bener pakai karcis atau nggak karcis kan susah. Oke. Ya kan? Oke. Tapi mungkin dia tiap bulan atau tiap minggu, tiap hari setorannya mungkin stabil. Ya. Ya itu. Jadi kalau di sistem audit itu yang susah justru mengaudit Pemasukan. aslinya yang masuk berapa gitu. Oke. Nah itu. Bisa jadi pendapatan negara itu lebih besar daripada yang dilaporkan. Sebenarnya yang masuk itu lebih besar daripada yang dilaporkan. Sudah pasti. Ya, jadi sudah pasti yang kalau udah ada kebocoran di pemasukan, nanti artinya nilai yang sebenarnya kan jauh lebih besar. Oke. Ya, kayak contoh lah kita misalkan di layanan publik yang lain kan, tarif dasar misalkan kita bikin dokumen negara sesuatu gitu, tarifnya sekian, padahal aktualnya pada saat kita apply itu bayarnya 3 kali lipat, berarti kan yang bocor kan 3 kali lipat itu. Ya, ini contohnya aja. Nah memang sebenarnya saya pernah membaca dari data kita ini, sempat dulu beberapa kali di era kepemimpinan ini sudah berusaha menggunakan cara, sekarang kan udah ada sistem barcode, sistem security ya, walaupun di pita cukai kan ada sistem security, tapi karena jumlah pita ini satu produksi pabrik itu, misalkan katakan kita ambil tiga perusahaan terbesar kan bisa miliaran batang. Nah itu di pita itu sudah selain security harusnya ditambahin sistem tambahan security yang lain, barcode atau nomor lah, kayak materai. Materai itu kan dikasih nomor, setiap materai tidak ada yang sama nomornya. Oke. Iya kan, nah itu kan. Kalau pita cukai rokok nggak ada? Nggak ada. Wah, bahaya juga itu. Nah itu ya mungkin karena pertimbangan jumlahnya besar, miliaran lembar, nah itu mungkin. Tapi saya pikir percetakan kita kan peruri si pura kan ya kapasitasnya besar, jadi mungkin dipikirkan bagaimana mekanisme kontrol cukai itu. Atau dulu pernah ada, kalau nggak salah pernah ada waktu itu dari Kementerian BUMN pernah menggandeng salah satu perusahaan dari Inggris, mengusulkan di pita itu ada barcode yang konsumen itu bisa ngontrol juga. Ini cukainya asli atau enggak, di scan kayak QRIS gitulah. Iya. Kalau nanti nggak asli ya nggak bayar. Kenapa ide itu tidak direalisasi sejak dulu? Karena sudah tahu itu akan berpotensi pada kebocoran. Nah kalau di program itu kan persetujuan yang banyak ya. Ya jadi kadang-kadang program rencana bagus tapi eksekusinya ini ya. Coba aku penasaran dengan barcode. Pak bisa diambilkan rokok? Minta tolong. Kak, diambilkan rokok yang ada di sana. Karena kita mau lihat rokok itu ada rokok. Situ. Rokok golongan 1. Ada golongan 2, golongan 3. Nah, kalau ini golongan kan 1 nggak ada nama. Mungkin bisa di zoom. Ini bukan promosi ya, karena kebetulan rokoknya yang ada ini. Di sini harusnya ada barcode. Bukan, kalau waktu itu rencanakan gitu. ada barcode di sini untuk kontrol pembeli. Ini kalau orang beli kan sekarang pakai aplikasi mobile gampang nih. Ini di scan, asli gitu. Kalau nggak asli nggak usah bayar, bisa. Nah, memang untuk rokok ini pita cukai ini kan dikategorikan ada yang kretek, mesin, ada yang kretek, tangan. Itu kan bentuknya pita cukainya beda-beda karena tarifnya beda-beda. Walaupun secara orang yang kalau nggak biasa sekilas mirip, padahal beda. Nah itu
ada memang rokok golongan 1, golongan 2. Kalau golongan 3 yang rokok-rokok daerah rata-rata malah di sini diketik nama perusahaannya. Oh. Ada nama. Itu tambah lebih anu lagi ya? Iya, tapi kalau yang rokok kelas 1 kayaknya nggak ada. Nggak ada nama perusahaan. Nah ini apakah nanti mau dibikin seperti materai ada nomornya? Nah itu mungkin juga bisa saya pikir. Ya. Oke. Karena uang kan setiap uang kan nggak ada yang sama nomornya. Nah ini jumlah peredaran uang kan juga banyak. Iya, kan? Bisa jadi ini bukan suzon ya. Iya. Bisa jadi kalau cukai bisa muncul tanpa nomor, uang jangan-jangan ada juga yang muncul beredar tanpa nomor. Nggak mungkin. Oh nggak mungkin ya kalau uang. Kan bank nggak nerima. Oke. Iya, kan? Oke. Kan apalagi uang falas kita tiap tuker kan dicatat tuh. Oke. Oh nomor serinya ini. Kalau serial numbernya yang seri H, seri M aja kadang nggak boleh, nggak mau nerima. Gimana changer di ini di bank. Kalau uang rupiah semua nomor serinya tiap lembar nggak ada yang sama. Oke. Ya kan. Oke. Jadi mungkin bisa mulai dipikirkan dari regulator gimana mengantisipasi kontrol itu, karena kontrol itu kan tidak hanya di siapa yang berhak mengeluarkan pita, Ya. tapi yang memproduksi pita juga gitu. Ya. Itu selama ini kita tidak pernah berpikir hulunya itu bagaimana ini. Ya kan kalau ini kan masuk kategori security printing ya. Oke. Security printing itu adalah percetakan yang punya kemampuan memproduksi dokumen-dokumen security seperti ijazah, paspor, cukai, uang. Itu kan kita kan punya Peruri Ya. perusahaan percetakan uang Republik Indonesia. Nah itu kan BUMN. Oke. Dia punya anak perusahaan. Nah setahu saya kalau kertas cukai itu yang memproduksi kertasnya itu kertas PT Padalarang. PT Padalarang yang di Bandung itu BUMN. Kemudian yang mencetak itu Peruri dan Pura, PT Pura yang di Kudus. Nah nanti yang menambah tambahan security printingnya kayak misalkan yang mengkilap-mengkilap. Kalau uang ada benang, itu ada Peruri Security anak perusahaan. Jadi sebenarnya sudah ada beberapa layer ya sebenarnya ya untuk mengantisipasi itu. Nah, cuman mekanisme sebenarnya yang diproduksi berapa, yang dikeluarkan berapa karena tidak ada nomor serinya ya itu yang menjadi tidak terkontrol. Itu harus menjadi pemikiran bersama gimana cara mengontrolnya itu kan. Kalau kita lihat di film-film Hollywood kan kita sering tuh film action yang rebutan plat cetakan dolar, ya. black dollar, terus teknisinya tukang ngeracik kertas itu diculik, gitu kan? Karena dia tahu rumusnya kertas itu kan ada. Jadi kertas itu kan kertas HPS 80 gram, itu beratnya 80 gram, bahannya ini itu udah ada rumusnya. Sama termasuk uang, cukai itu ada rumusnya. Bahannya ini. Tintanya ini, materialnya, kertasnya ini. Nah itu ada presisi gitu. Nah itu orang-orang yang terlibat di situ harus diamankan, maksudnya dilindungi gitu kan. Dilindungi dan diaudit. Jangan dilindungi doang, dilindungi dan diaudit. Baik. Jadi selain cukai, yang dikeluhkan oleh teman-teman di industri itu adalah peredaran rokok ilegal. Nah, pemerintah dianggap kurang serius untuk mengatasi atau memberantas peredaran rokok ilegal. Yang konon itu di belakangnya juga melibatkan beberapa stakeholder, entah itu dari institusi atau dari aparat, dari oknum yang jelas ya, dan sebagainya. Oknum pasti itu ya. Ya pasti. Itu apakah kira-kira pemerintah pusat sudah memonitor itu atau belum kira-kira? Saya pikir seharusnya sudah, karena kan
operasi di lapangan penegakan hukum rokok ilegal itu kan sudah sering dilakukan ya. Cuman seberapa besar jangkauannya, seberapa besar penindakannya, nah itu yang harus dihitung gitu. Apakah itu hanya, ya maksudnya saya pikir kalau ala sekedarnya enggak, cuman apakah dari nilai total jumlah rokok ilegal yang beredar itu, apakah dengan yang penindakan dilakukan itu sudah seimbang gitu kan. Kalau misalkan yang beredar sejuta batang, yang amankan 100.000, 10.000 ya, berarti kan jauh dari target. Nah, itu yang harus dimaksimalkan ya. Diketahui bersama bahwa seberapa besar penegakan hukum ini dilakukan. Jangan-jangan cuma lip service saja, yang penting bisa buat bahan press release ke media. Mungkin sudah amankan 100.000, padahal masih ada 900.000 yang masih beredar. Nah di kita ini kan sebenarnya saya pernah ngobrol ya sama orang yang ahli tembakau lah. Ahli tembakau itu bilang bahwa tembakau itu mirip kopi. Kopi itu kalau rasanya ini biasanya ditanam di daerah sini gitu. Atau tanamannya kopi ini dicampur sama coklat ini nanti rasanya begini. Nah itu sebenarnya ahli-ahli tembakau itu sudah hafal. Artinya apa? Bahwa setiap produsen rokok itu kan memang punya racikan sendiri. Tapi bahan bakunya tembakau kan mestinya hampir sama. Hampir sama itu misalkan ya tembakau daerah mana, misalkan Temanggung, Jember, Bondowoso. Itu sebenarnya cita rasanya beda-beda. Dan rata-rata mungkin pabrik ini ngambilnya hanya mau daerah ini. Pabrik ini daerah ini ya. Menyesuaikan dengan cita rasa. Dan itu kan kemudian ditambahin apa istilahnya saus ya. Saus racukannya. Tapi bahan bakunya sebenarnya identik gitu. Artinya apa? Kalau sampai ada rokok ilegal yang rasanya sama. Nah itu berarti sumbernya tembakau sama. Kata ini ya, yang saya pernah diskusi sama orang ahli tembakau. Kebetulan saya bukan ahli tembakau, tapi logikanya masuk gitu. Saya misalkan kopi robusta, kopi arabica, cara menanamnya bahannya kan ya robusta, ya kan? Ya rasanya mirip-mirip, tinggal nanti dia nanamnya di daerah tanah mana, terus ketinggian berapa sama ini kan tanaman di sekitarnya apa kan itu mempengaruhi dikit rasanya. Nah sebenarnya tembakau ini lebih spesifik karena kan nggak semua tempat bisa ditanami tembakau. Orang udah hafal kalau ahli tembakau, oh ini tembakau ini Bondowoso, ini Temanggung, ini mana itu udah tahu. Sama ya kayak kayu jati lah. Ini Bojonegoro, ini Jepara, ini. Nah itu kalau sama-sama bisa mengeluarkan produk dengan cita rasa yang sama antara yang ilegal dengan yang pabrikan. Ya sementara tembakunya sama. Sementara yang satunya bayar cukai, satunya bebas. Otomatis ini akan jatuh, ini akan menjadi. Nah sebenarnya nah itu kuncinya di penegak hukumnya. Jadi harus belajar ilmu pertembakauan juga. Jadi ya mungkin kalau auditor kan biasanya berangkat juga follow the money. Alirannya kemana uang. Tapi bahan juga harus dipikirkan. Karena ini kalau ada dua produk yang sama persis identik gitu ya sama persis nggak mungkin ya, identik lah. Ini pasti bahannya sama. Tukang raciknya mungkin juga orang yang sama atau jebolan itulah. Sama lah kayak kita restoran. Misalkan dia pernah kerja di restoran ini ya, enak nih terkenal kan. Habis itu dia keluar, kan dia punya resepnya itu. Dia tahu bahannya ini, terus dia masak lagi mirip. Akhirnya judulnya sop buntut X ini. Sama sebenarnya. Nah itu ke apa ya? Saya pikir penegak hukum harus mulai ke arah sana gitu.
Oke. Jadi nggak hanya follow the money, tapi kuncinya di produsen ini. Produsen ya, kalau yang punya tanaman tembakau siapapun yang beli boleh kan? Ya, betul. Bebas kan? Betul. Ya, tapi yang beli ini apakah punya 2 pabrik yang berbeda, yang cukai atau non cukai, atau dia juga melakukan produk yang mirip karena dia ngambil orang-orang yang X, itu kan pasti ada keterkaitan itu saya pikir. Iya. 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 Bahkan saya itu pernah dengar ada satu teman itu yang dia berbisnis rokok ilegal pasti, karena kapasitasnya rumahan. Dia bisa memberikan request mau rasa apa, rasa merek A, merek B, merek C, yang itu semua pabrikan. Yang konon kata pembelinya itu rasanya persis. Ya itu berarti dia tahu itu tembakonya dari mana. Oke. Sumbernya sama kayak parfum, racikan parfum kan sekarang. Iya. Parfum isi ulang itu kan, saya pengen kayak Bulgari, saya pengen baunya kayak Gucci gitu. Saya pengen, nah dia tahu rumusnya, itu ada rumusnya. Nah sama rokok sama pita tadi itu juga ada rumusnya semua. Oke. Tapi kalau Mas Dhani sendiri melihat ada nggak keseriusan dari pemerintah untuk melakukan pemberantasan rokok ilegal ini? Saya pikir di pemerintahan baru ini ya cukup serius ya, karena penunjukan pejabat dirjen yang di luar penugasan mantan backgroundnya yang tidak seperti biasanya, saya pikir itu juga suatu kebijakan serius. Oke. Ya, tinggal kan ini diikuti oleh mata rantai koordinasi di bawahnya kompak atau tidak gitu ya. Karena memberantas rokok ilegal, mungkin cukai, saya nggak tahu, sempat ada informasi bahwa ada cukai palsu yang memang palsu, yang dibikin palsu, bahannya kertasnya beda, tapi katanya ada yang pernah narasumber kita yang bantu ngasih input di litbang kita juga bilangnya ada juga yang aspal gitu. Saya nggak tahu apakah, makanya untuk menghindari namanya percetakan itu kan ada, kadang-kadang ada yang cetakan salah dikit ya. Kalau salah banyak nggak usah dipakai ya. Kalau salah dikit blobor dikit aja. Nah itu kalau ada nomor saya pikir kan lebih, atau barcode lebih mengontrol ya, karena kan ya belum tentu kan misalkan jatuh ceroboh atau tukang sapunya di percetakan ngambil. Kalau nggak ada nomornya kan nggak tahu, ya kan? Iya. Kan di pabrik yang gede nih katakan di pabrik percetakan walaupun security ketat, tapi kan human error atau fraud ini kan, celah fraud ini kan pasti ada. Iya kan? Ya tadi yang harusnya dihancurkan nggak dihancurkan. Kayak uang itu kan? Uang itu siapa yang kontrol? Kayak itu memang sudah uang rusak atau uang yang sudah lama, itu yang betul-betul mengaudit bahwa itu sudah betul-betul dihancurkan, ada nggak? Saya kurang tahu prosedurnya ya, tapi kan itu kewenangannya Bank Indonesia menarik uang yang rusak ya. Tapi pada saat uang yang rusak itu kemudian dihancurkan, mestinya itu ditulis serial numbernya. Tapi itu kalau sudah sekarung masa mau ditulis satu-satu kira-kira? Itu mungkin hanya Tuhan yang tahu. Tapi memang yang truk-truk biru-biru yang ngangkutin uang rusak itu dihancurkan. Tapi sistem kontrolnya saya mungkin podcast berikutnya bisa ngundang dari teman-teman regulator gimana prosedurnya menghancurkan itu. Karena itu saya pikir juga pengawasannya ketat. Karena betul tadi tukang nyatetin satu-satu itu kan sekarang ada memang alat, kalau di money changer besar itu pada saat
kita tuker uang falas dolar atau euro itu ada mesin yang langsung ngitung dan nyatet nomor seri. Oh. Tapi kalau uang yang rusak kan agak susah. Ya. Nah itu saya nggak tahu caranya itu. Ya. Husnudon aja lah, bahwa itu betul-betul. Memang di semua profesi itu ujiannya banyak. Cuma profesi kita aja yang nggak ada ujiannya kayaknya. Baik, ini kalau eskalasi masih terus begini-begini, kita kan juga informasi berseliweran di mana-mana bahwa industri rokok ini tidak sekedar kemudian bicara soal penjualan produk, tetapi bicara soal berapa puluh ribu masyarakat yang bekerja di sana, terus berapa ratus ribu juga petani tembakau yang ada di sana dan menjadi mata rantai. Kira-kira kalau kemudian industri rokok ini kemudian katakanlah gulung tikar semuanya, sebanding nggak dengan target kenaikan cukai yang diinginkan oleh pemerintah kira-kira? Sebenarnya kalau dari jumlah produksi rokok yang paling besar dan dikonsumsi masyarakat itu sebenarnya rokok mesin. Sigaret kretek mesin. Ya, sigaret kretek mesin. Jadi yang porsinya paling besar ya. Dan itu yang kena porsi kenaikan cukai tinggi itu paling daripada tinggi, tangan. Ya, paling tinggi. Ya sejujurnya yang bukan padat karya itu sebenarnya porsinya penjualannya nggak besar. Oke. Nggak besar. Maksud saya juga jangan sampai ada ini misalkan pabrikan kasus Sritek lah. Ya. Menarik itu Sritek. Sritek ini kan jangan sampai Sritek ini sebenarnya kayak bukan korban pelaku tapi teriak sebagai korban. Gitu. Nah ini juga mungkin di secara jumlah memang jumlah kretek yang diproduksi banyak buruh rokok itu kan jumlah peredarannya nggak besar. Ya. Jadi ya memang kalaupun nggak besar tapi kalau jumlahnya sampai puluhan ribu kalau ada layoff atau PHK kan juga kerasa. Ya. Tapi sebenarnya dari penghasilan rokok terbesar sumbangannya ke Bea Cukai itu adalah rokok kretek mesin ya. Nah, apakah akhirnya kan bisa aja ini banyak faktor kan? Ya. Wah, saya udah nggak mau produksi kretek udah terlalu kecil. Oke. Udah kita beli mesin aja semua, gedein mesin, ngurangi orang kan bisa juga. Mekanisasi semuanya. Iya. Jadi ya mungkin itu saya nggak tahu ya di posisi regulasinya seperti apa perlindungannya, tapi ya apakah benar-benar kenaikan pita cukai itu akhirnya berimbas ke ke pemasukan yang signifikan untuk rokok kretek mesin. Oke. Tapi kalau mungkin tadi peredaran rokok ilegal, nah itu mungkin sangat mungkin itu mempengaruhi pengaruh penjualan. Nah ini saya mengingatkan dulu pada saat pertama kali taksi online masuk. Iya. Itu ada Uber. Nah Uber itu kan banting harga ya. Banting harga, pokoknya tarifnya sampai nggak masuk akal lah. Ya. Istilahnya kalau orang bilang bakar duit. Bakar duit, betul. Nah, itu akhirnya asosiasi atau perkumpulan taksi konvensional seperti Bluebird, Taksi Express, Prima itu akhirnya menuntut Departemen Perhubungan menerapkan tarif batas bawah tarif. Oh. Karena kalau nggak dibatasi, bisa hancur-hancuran itu. Hancur-hancuran dan itu efeknya ke taksi konvensional. Akhirnya dibatasi, setelah dibatasi akhirnya bisa bersaing bareng karena harganya nggak bisa banding-bandingan. Oke. Nah akhirnya sekarang terbukti bahwa taksi konvensional yang memang pelayanannya bagus ya.
brand image-nya bagus, terus orang juga seneng, nyaman, kalau barang ketinggalan nggak hilang, Ya. supirnya nggak muter-muter kalau nganter, itu akhirnya hilang itu yang Uber hilang dari Indonesia, ya kan? Nah, tapi memang butuh perjuangan, kekompakan antar produsen. Nah, saya pikir rokok juga sama. Kalau antar produsen ini kompak memerangi rokok ilegal dan tidak terlibat dalam rokok ilegal, harusnya kompak tuh. Iya, iya. Kan sama-sama kan? Sama-sama menjadi objek dalam. Iya, itu harusnya itu di kompak demo semua ke Jakarta. Oke. Ini bicara soal regulasi. Ini kemarin, ini yang sempat menjadi pembahasan juga teman-teman di industri rokok. Itu tentang peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2023 tentang penghentian penyidikan tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara. Perpu ini terbit tahun 2023 di eranya Pak Presiden yang lama, Presiden Jokowi. Di sini mengatur tentang tata cara tentang penyidikan. Proses penyidikan itu bisa dihentikan terhadap pelanggaran cukai selama dia bisa membayar biaya ganti rugi atau biaya kerugian negara yang ditimbulkan. Coba mungkin bisa dicek. Nah ini ini. Nah, tata cara di bab 2, tata cara penghentian penyidikan tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara. Untuk kepentingan penerimaan negara atas permintaan menteri atau pejabat yang ditunjuk, jaksa agung atau pejabat yang ditunjuk dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang cukai paling lama dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat permintaan. Ini yang kemarin menjadi kasakusuk bahwa enak dong pelaku produsen rokok ilegal ketika ditangkap ada peraturan yang melindungi, ada perpunya. Dia tidak bisa dipidana asalkan mau bayar. Nah, oke, bayarnya mungkin sesuai dengan nilai kerugian negara. Pertanyaan kritisnya, bener enggak ini masuk ke kas negara atau jangan-jangan masuk ke oknum? Nah, ini yang kemarin menjadi kasakusuk dari teman-teman industri rokok. Iya. Jadi sebenarnya mekanisme peraturan tentang cukai itu sama, hampir mirip dengan pajak. Oke. Pajak itu kan ada yang official assessment sama self assessment yang kita menentukan sendiri, kemudian kita mengajukan kemudian ada keberatan atau tidak atau ditentukan. Walaupun sekarang dengan adanya Kortek itu sebagian udah otomatis. Ya. Tapi ada transaksi-transaksi yang detail yang mungkin di UMKM yang ini kan kita ya dari kejujuran kita, karena transaksi kan ada yang tunai dan non tunai. Iya, betul. Nah, hukum di pajak kita juga selama orang melakukan pembayaran pajak, ya pidana pajaknya hilang. Tapi selama dia tidak melakukan pembayaran, kemudian disita hartanya, kalau hartanya disita kurang, tahanan badan. Oke. Atau misalkan nggak ada yang disita, dia di tahanan badan sampai dia bisa bayar. Ya. Itu memang walaupun di situ ada celah, kalau memang dia sengaja menghindar pajak kan harusnya perlakuannya beda. Ya, betul. Ya kan? Nah, ini sama dengan cukai ini kan orang akan diproses kalau memang nggak bisa bayar cukai. Ya. Tapi kalau orang yang udah ketahuan nggak bayar cukai kemudian disuruh bayar, itu bayarnya kan ya pasti masuk ke rekening kas negara kan itu setor. Karena dia kan harus sama kayak pajak, kalau kita nggak kira ya, masih bisa bawah tangan cuman, gitu. Ya kayak tadi kembali ini kan masalah pemasukan. Ya. Nah, pemasukan yang berapa yang benar kan kita nggak tahu. Kembali lagi ke hukum kan akuntansi awal. Yang punya pabrik, ya kan? Apakah benar dia yang disangkakan, Anda nggak bayar kira-kira berapa batang gitu. Oke. Nah, itu benar atau enggak kan nggak? Ya harusnya ada proses
audit yang agak jelimet juga. Karena kan rokoknya udah disedot orang udah habis. Iya kan? Ya, ya, ya. Ya, jadi kalau sebenarnya bukan di sisi kalau setoran yang harus dibayar ya itu setoran ke kas negara. Ada kode billingnya. Oke. Tapi apakah benar yang memang dia tidak bayar itu Sesuai? jumlahnya? Nah itu yang nggak tahu. Yang tahu hanya petugas lapangan sama pemilik pabrik. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke ya, kita masih berharap mudah-mudahan pemerintah terutama di era kepemimpinannya Pak Presiden Prabowo ini kita melihat ada keseriusan untuk membersihkan bersih-bersih pemerintahan, bersih-bersih aparatnya. Mudah-mudahan ini membawa nafas baru bagi kehidupan masyarakat Indonesia khususnya dan terutama kepada pelaku industri rokok di Indonesia. Mungkin ada closing statement? Ya, kalau closing statement dari saya intinya pengawasan ya. Pengawasan dan audit ya. Di semua sektor, di semua lini dan semua bagian. Karena proses bisnis dari katakan tadi misalkan kayak percetakan uang, percetakan pita cukai itu kan dari mulai pengawasannya kan nggak hanya pas pitanya jadi didistribusikan ke pabrik berapa kan, karena rata-rata pabrik itu bayar di depan. Ya, ya. Tapi dari mulai hulu, dari kertas ini, kertas bahan ini kan habisnya berapa, jadinya pita berapa, itu harus diaudit. Makanya contohnya nih kenapa sekarang di warung-warung makan itu sop buntut tuh nggak model panci gede tapi udah dibungkus plastik satu-satu masukin kulkas, nanti pembeli datang tinggal dipanasin karena tahu petugasnya, bosnya tahu kemarin di kulkas ini ada 50 porsi. Nah, kok sekarang kamu laporannya cuma 25 porsi. Oke. Nah, tapi kalau yang nggak di porsi gitu ngambil kan kadang ngambilnya ada yang banyak, ada yang sedikit. Takarannya kan nggak sama. Nah, ini sebenarnya kuncinya tadi dari mulai bahan bakunya cukai itu dari kertas yang bahan kemudian dicetak, dipasang security, kemudian jadi, kemudian ditambahin barcode apa nomor seri sampai distribusi itu harusnya itu ini butuh audit atau pengawasan yang ketat. Nah di situ tidak cukup, masyarakat harus dilibatkan. Ya, betul. Sama kayak kita ke toko. Kenapa di toko tuh di kasir ditulis kalau mesin kasir mati nggak usah bayar. Ya. Tidak terima nota, tidak ada gratis. Nota nggak usah gratis. Sama. Itu akhirnya kasir sebagai pengendali uang masuk uang keluar terkontrol oleh kalimat itu. Itu. Sama kayak rokok. Cukai kalau nggak asli masyarakat ikut nyeken tiap kali beli rokok, kalau nggak asli gratis. Gitu. Ya, betul. Itu kan bisa. Ya. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Itu tadi perbincangan kita soal industri rokok, problem mulai hulu sampai hilir yang mudah-mudahan bisa terpecahkan untuk tetap menjaga kesehatan ekonomi masyarakat Indonesia. Saya Ari Triwasono, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.